Baik, selamat pagi mahasiswa program studi agronomi. Kuliah produksi tanaman sayuran pagi hari ini akan Bapak teruskan dengan budidaya kacang panjang. Nah, kenapa Bapak pilih kacang panjang dari sekian banyak tanaman kacang-kacangan? Karena salah satu tanaman kacang-kacangan famili Leguminosae yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan juga banyak dibudidayakan khususnya di Provinsi Lampung ini adalah kacang panjang, ya. Jadi dari sekian banyak tanaman kacang-kacangan seperti kacang buncis, kacang tunggak, kacang kedelai, ya, yang dipakai atau dikonsumsi sebagai sayuran, dibudidayakan sebagai tanaman sayuran yang salah satu bernilai ekonomis tinggi itu adalah kacang panjang. Dan karena itu kuliah hari ini Bapak fokus kepada budidaya tanaman kacang panjang. Nah, kalau kita lihat data statistik produksi kacang panjang dari tahun 2014 sampai dengan 2018, kita lihat di sini, itu produksinya cenderung menurun. Ya, ini produksi nasional kacang panjang, tetapi ini data yang lama ya. Bapak belum melihat data terbaru sampai 2021 ini, tapi kecenderungannya memang relatif stabil atau menurun. Nah, dugaan Bapak, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa petani mulai banyak beralih dari budidaya kacang panjang ke tanaman sayuran yang lain, ya. Itu salah satu penyebab di lapangan ya. Bisa jadi karena secara ekonomis berfluktuasi harga kacang panjang ini, petani mungkin lebih tertarik menanam tanaman sayuran jenis lain yang lebih menguntungkan ya. Itu salah satu dugaan Bapak kenapa terjadi penurunan produksi kacang panjang. Baik, struktur materi kuliah hari ini dimulai dari deskripsi kacang panjang, kemudian syarat tumbuh tanaman kacang panjang, budidaya kacang panjang, dan pasca panen kacang panjang. Nah, kita mulai dengan deskripsi singkat tanaman kacang panjang. Kita lihat gambar sebelah kanan. Ini adalah contoh bunga tanaman kacang panjang. Tanaman kacang ini adalah tanaman yang tergolong berumur pendek dan merupakan famili atau suku Leguminosae. Daun tanamannya berupa daun majemuk yang tersusun dari 3 helai atau trifoliat. Daunnya daun trifoliat. Bunganya kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini bunganya mirip dengan binatang kupu-kupu ya, mirip sehingga disebut bunga berbentuk kupu-kupu. Warna bunganya bervariasi, ada yang putih, ada biru, ungu ya, ada juga kekuningan ya. Nah, bunga muncul dari ketiak daun dan setiap tangkai memiliki 3 sampai 5 bunga. Bentuk buahnya unik. Bentuk buah kacang ini adalah panjang sehingga disebut kacang panjang. Kemudian bulat, ramping dan juga berbentuk polong. Ukuran dari panjang buah ini bisa mencapai sampai bahkan 80 cm, sangat panjang ya. Polong berwarna hijau sampai hijau keputih-putihan. Untuk polong yang tua berwarna putih ke kuning-kuningan. Nah, sistem taksonomi kacang panjang ini, kalau kita lihat mulai dari yang paling atas, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsanya Rosae, sukunya Leguminosae, atau ada juga menyebut Papilionaceae. Nah, genusnya atau marganya Vigna. Nah, spesiesnya apa? Nah, ini menarik saudara untuk kita kaji bagaimana penamaan dari kacang panjang ini khususnya sampai tahap spesiesnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana deskripsi struktur tanaman kacang panjang ini ya. Yang pertama ini adalah hipokotil. Yang nomor 1 ini adalah hipokotil. Ya, ini hipokotil. Kemudian nomor 2 ini adalah radikal di bagian dari akar muda. Kemudian yang ketiga adalah kotiledon atau daun sederhana, ini kotiledonnya ya. Ini masih dalam tanah ya. Nomor keempat adalah buku atau ruas kotiledon. Nah, ini ruasnya. Ya. Kelima, taproot. Nah, ini dia akar tunggang. Kemudian akar lateralnya. Ya, akar lateralnya. Kemudian daun pertama. Nah, atau unifoliat. Nah, ini daun pertama kita lihat belum berbentuk majemuk ya, belum berbentuk 3 daun baru tunggal.
sehingga disebut daun pertama first true leaf, ada unifoliat. Nah, ketika sudah dewasa, daun ini menjadi trifoliat. Nah, nomor 8 kita lihat ini. Nah, ini daun trifoliat ya, daun kacang panjang. Dan daun Leguminesae pada umumnya adalah bentuk daunnya daun majemuk atau trifoliat. Kita lihat di sini 3 ya. 1, 2, 3. Ini walaupun 3 tapi kita hitung 1 ya. 3 yang menjadi 1. Kita lihat di sini daun trifoliat, kalau dalam penelitian kita hitung 1 ya, bukan hitung 3. Kemudian nomor 9 adalah terminal bud atau tunas terminal, kemudian ada tunas aksiral, kemudian ada hipokotil. Nah, ketika sudah berkecambah ya, dia menjadi hipokotil, kemudian ada node atau buku atau ruas-ruas, dan kemudian yang menjadi ciri khas dari perakaran tanaman Leguminesae adalah adanya nodul-nodul. Ya. Nodul-nodul ini berperan untuk menfiksasi nitrogen. Ya. Kemudian ada rambut akar. Nah, ini nodul ini menjadi perhatian dalam tanaman kacang-kacangan karena tanaman kacang panjang dan tanaman Leguminesae pada umumnya dia bisa memfiksasi nitrogen dari udara sehingga bisa mengurangi kebutuhan unsur hara. Dia bisa memenuhi kebutuhan unsur haranya sendiri, nutrition ya, self nutrition, nitrogen self nutrition. Jadi bisa menyediakan, menyuplai kebutuhan nitrogen bagi tanaman itu sendiri ya. Nah, ini dia struktur deskripsi dari tanaman kacang panjang. Nah, kalau kita lihat penamaan taksonomi kacang panjang ya. Jadi lengkapnya kacang panjang ini adalah genus spesiesnya Vigna unguiculata L. Walp Cultivar Sesquipedalistes. Nah, kacang tunggak, kacang bombay, dan kacang panjang itu secara keseluruhan disebut kacang tunggak, saudara. Ya, kacang tunggak, kacang bombay, kacang panjang secara keseluruhan itu kacang tunggak. Dan ketiga cultivar varietas Vigna unguiculata ini dengan mudah dapat saling disilangkan. Ini karena satu genus, mereka bisa saling disilangkan ya. Nah, penamanya kacang tunggak ini menurut Rubatsky Yamaguchi, penama latinnya adalah Vigna unguiculata L. Walp Cultivar unguiculata. Nah, nama lainnya disebut kacang kafir ya. Kemudian kacang bombay, nama latinnya Vigna unguiculata L. Walp Cultivar cylindrica. Ini nama lainnya adalah Capri Jerusalem. Kemudian kacang panjang Vigna unguiculata L. Walp Cultivar Sesquipedalistes. Nama lainnya kacang usus. Nah, ini menarik kenapa disebut kacang usus ya. Kalau kita lihat buahnya itu adalah kacang yang terus memanjang, jadi mirip dengan usus ya, usus yang memanjang, sehingga disebut kacang usus. Nah, kita lihat di sini saudara ya, satu genus mereka semua ini ya, kacang tunggak, kacang bombay, kacang panjang ya. Nah, dibedakan dari nama spesiesnya. Nah, Rubatsky Yamaguchi itu menyarankan bahwa mereka semua disebut dengan cultigroup ya. Cultigroup Vigna unguiculata ini. Nah, istilah cultigroup ini lebih tepat ini menurut Rubatsky Yamaguchi dalam buku Sains Dunia ketimbang disebut spesies, subspesies ya. Karena relatif perbedaan genetiknya kecil, salah satu genus dia ya. Nah, tapi di dalam jurnal dan juga banyak publikasi lainnya, kacang panjang seringkali disebut sebagai Vigna sesquipedalistes ya. Vigna sesquipedalistes. Jadi kalau Anda menyebut Vigna sesquipedalistes itu adalah kacang panjang ya. Tapi kalau Anda hendak menyebutnya seperti ini Vigna unguiculata, yaitu artinya juga kacang panjang, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan Vigna unguiculata L. Walp Cultivar Sesquipedalistes. Nah, gitu ya. Nah, nama yang panjang ini lebih sering disingkat. Nama panjang ini itu seringkali disingkat menjadi Vigna Sesquipedalistes. Gitu. Nah, kacang panjang ini tergolong kerabat liar yang banyak ditemukan di Afrika Tenggara. Ya, di pusat asal usulnya diduga ada di daerah Afrika Tenggara. Nah, sifat memanjang yang kuat dan ukuran panjang buahnya yang panjang, ini yang membedakan secara botanis dari jenis kacang lainnya, kacang tunggak, kacang bombay. Jadi, Vigna
si Squipedalis ini memang buahnya memanjang ya, sehingga disebut kacang usus ya, dan juga memanjat ya, yang kuat ya. Itu membedakannya ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syarat tumbuh kacang panjang ya. Tanaman kacang panjang ini baik ditanam di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi kalau petani kacang panjang di Provinsi Lampung, Bapak perhatikan tuh ditanam di dataran rendah sampai dataran medium sampai dataran tinggi. Ya, memang dia tanaman bisa beradaptasi luas. Nah, temperatur harian yang dibutuhkan untuk tanaman kacang panjang adalah 18 sampai 32 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat Celcius. Ya. Jadi memang cocok ditanam di daerah tropis di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung ini. pH tanah yang optimal adalah 5,5 sampai 6,5, jadi membutuhkan pH tanah yang netral. Jenis tanah yang baik untuk tanaman kacang panjang jenis tanah liat berpasir. Ya. Dan matahari itu sangat dibutuhkan maksimal untuk tumbuh kembang bagusnya, perkembangan yang baik dari tanaman kacang panjang. Jadi butuh sinar matahari yang penuh, ya. Tidak ternaungi. Nah, sifat perakaran kacang panjang ini berakar tunggang dengan banyak akar lateral. Ya, tadi sudah jelaskan suhu optimum siang hari dan juga suhu malam sebaiknya tidak terlampau panas ya, karena berguna untuk perkembangan buah yang optimal. Jadi suhu malam disarankan antara 17 sampai 22 derajat Celcius. Nah, pengalaman Bapak di Provinsi Lampung ini, tanaman kacang panjang ini lebih bagus tumbuh di dataran medium ya, disting sampai dengan dataran tinggi karena suhu malam itu sangat ideal. Nah, waktu panen kacang panjang itu bisa umur 12 minggu atau sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sudah bisa dipanen di dataran rendah tropika ini. Dan hasilnya potensi hasil sangat besar, bisa mencapai 30 ton per hektar. Itu potensi hasil ideal dalam kondisi lingkungan yang memadai. Pemanenan kacang panjang itu bisa berlangsung setelah lebih kurang 5 minggu. Jadi sesudah 5 minggu sudah tanam, kacang panjang sudah bisa dipanen, saudara. Nah, kacang panjang segar itu sebaiknya dipanen lebih sering, ya. Bisa 2 hari sekali dipanen. Karena kalau terlambat panen, maka kacang panjang ini akan menua dan keras. Dan kacang panjang yang sudah menua dan keras ini kurang begitu disukai oleh konsumen. Konsumen itu menyukai kacang panjang yang segar, yang kalau dipatahkan tuh getas suaranya itu segar ya. Tapi kalau sudah menua dan keras itu sudah tidak segar lagi ya. Nah, Bapak ingat waktu kecil dan juga sekarang ini kalau kita memakan langsung kacang panjang tanpa dimasak itu tetap segar ya dan sehat sebetulnya. Jadi saya Bapak sarankan adik-adik ini kalau makan sayuran kacang panjang ya dalam keadaan segar ya. Nah, kita masuk ke budidaya kacang panjang. Budidaya kacang panjang mulai tahapan persiapan lahan, aplikasi pupuk dasar, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen. Nah, kita mulai dari persiapan lahan dan aplikasi pupuk dasar. Nah, ini gambar yang menarik. Di sebelah kanan ini ada bagaimana pertanaman atau persiapan lahan dari kacang panjang ya. Jadi kita lihat di sini gambar sebelah kanan ya. Kita buat dulu pengolahan lahan pertama, yaitu membalik tanah untuk menghilangkan gulma. Kemudian kedua, pengolahan tanah kedua, yaitu proses penguburan tanah untuk menyiapkan media tanam secara optimal. Nah, ini sangat baik sekali kondisi tanah pada gambar sebelah kanan ini ya. Ini adalah gambar hasil penelitian mahasiswa Bapak Anissa dan Aisyah. Ya, jadi dibuat bedengan, kemudian dibuat larikan, dibuat juga ini jalan setapak ya. Nah, selesai persiapan lahan, kita berikan pupuk dasar, yaitu setidaknya 10 ton per hektar pupuk kandang, ya, yang diaplikasikan 2 minggu sebelum dilakukan penanaman. Ya, apabila kita memberikan aplikasi pupuk kandang, maka disarankan jangan saat itu langsung kita menanam tanaman kacang panjang. Tapi dibiarkan dulu pupuk kandang ini di lahan selama lebih kurang setidaknya minimal 2 minggu. Nah, aplikasi pemberian bahan organik ini akan memperbaiki kondisi kesuburan biologis tanah ya, dan juga kimia tanah karena akan meningkatkan pH, tersedia, KTK, kapasitas tukar kation, dan juga bisa menurunkan aluminium yang dapat dipertukarkan di dalam tanah ya. Dan saya sarankan juga memberikan aplikasi kapur ya, karena pada umumnya tanah-tanah di tropikal basah di Provinsi Lampung ini mungkin bertanah masam.
Nah, tanaman kacang panjang bisa ditanam dengan jarak tanam 70 sampai 30 cm. Dibuat lubang tanam sedalam 3 sampai 5 cm, kemudian setiap lubang tanam diberikan 2 benih. Kemudian lubang tanaman ditutup tanah dan 1 minggu sesudah tanam dilakukan penjarangan. Jarangan kita hanya memilih satu tanaman yang akan tumbuh baik. Ya. Nah, pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu pada saat berumur 1 minggu dan 3 minggu setelah tanam. Nah, jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk dasar urea 100 kg per hektar, TSP 200 kg per hektar, KCL 100 kg per hektar. Nah, sebaiknya pupuk urea dan juga pupuk KCL diberikan 2 kali, mengingat sifatnya yang mobile atau cepat terurai. Ya, diberikan 2 kali. Kalau pupuk TSP atau SP36 bisa diberikan di awal tanam. Nah, kita lihat di sini ternyata rekomendasi pemupukan tanaman kacang panjang masih juga dianjurkan memberi pupuk urea. Ya, padahal kita sudah tadi tahu bahwa tanaman kacang-kacangan adalah tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa pemberian pupuk urea pada budidaya kacang panjang ini boleh saya katakan sebagai starter, gitu ya. Jadi pemberian pupuk urea ini sebagai starter awal, ya, agar pertumbuhan vegetatif itu sudah dirangsang, dipicu dari awal melalui pemberian pupuk dasar ini. Dan selanjutnya nanti tanaman akan secara self nutrition, akan secara mandiri akan memfiksasi memenuhi kebutuhan nitrogen dari udara. Oleh karena sifat perakarannya yang mempunyai nodul-nodul akar yang bersimbiose dengan bakteri rhizobium untuk memfiksasi nitrogen dari udara. Nah, ini menarik juga penelitian tentang nitrogen ini, apakah benar dibutuhkan sampai sebanyak 100 kg per hektar. Nah, ini bisa menjadi sebuah topik penelitian bagaimana mekanisme nitrogen, pemberian nitrogen maupun fiksasi nitrogen dari udara pada tanaman kacang panjang. Ya, dulu banyak penelitian tentang bagaimana dinamika nitrogen bagi tanaman kacang panjang. Karena umumnya dinamika nitrogen itu banyak diteliti pada tanaman-tanaman kacang-kacangan yang berkomersial tinggi, ya, seperti misalkan kacang kedelai, kacang tanah. Nah, itu banyak sekali penelitian dinamika nitrogen. Nah, ini menarik bagaimana kita bisa memahami lebih jauh how to understand the nitrogen dynamic, ya, nitrogen dinamika bagi tanaman kacang panjang, Vigna sesquipedalis ini. Nah, anjir itu diperlukan, ya, bagi budidaya kacang panjang oleh karena sifatnya yang memanjat dan merambat, ya. Jadi, nah, ini termasuk memakan biaya cukup lumayan, saudara, ya. Karena petani harus mempersiapkan ajir, dan harga ajir bambu ini ya bisa dikata cukup lumayan. Tetapi ini pemakaian ajir bambu ini kan bisa dipakai berkali-kali. Jadi petani bisa saja saya sudah memanen atau sudah menancapkan ajir pertama, jadi bisa dipakai untuk pemanenan atau penanaman kacang panjang yang berikutnya. Nah, gulma juga ketika dalam masa budidaya itu harus dikendalikan, ya. Nah, sebaiknya dikendalikan secara manual untuk menghindari pemakaian bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nah, beberapa hama dan penyakit penting yang menyerang tanaman kacang panjang diantaranya hama 1 kutu kebul, ya. Gejalanya adalah secara perlahan, ya, daun menguning hingga hampir ke seluruh helai daun dan warna hijau hanya ada di dekat tulang daun, ya. Jadi seluruh daun itu menguning, dia itu tanda-tanda itu. Saudara kutu kebul, lihat pada gambar ini, ya, serangan kutu kebul. Nah, cara pencegahannya itu adalah melakukan penggiliran tanaman. Dan bila suatu lahan terserang secara terus-menerus pada musim hujan, tidak boleh ditanami tanaman inang. Ya, jadi kutu kebul ini orang yang menyebutnya lalat putih, ya. Yang terbaik kalau menurut Bapak itu adalah pengendalian secara biologi, ya. Jadi musuh alaminya itu kumbang skimus, SP, dan jenis laba-laba itu jangan kita musnahkan, ya. Nah, pengendalian secara kimia ini adalah cara terakhir antara dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif monocrotophos, ya. Itu cara terakhir untuk mengendalikan kutu kebul pada tanaman kacang panjang. Hama lain yang banyak menyerang tanaman kacang panjang adalah ulat jengkal, ya. Gejalanya adalah terdapat bekas gigitan pada tepi daun muda yang semakin lama semakin ke tengah, sehingga hanya tersisa tulang daunnya. Penyebabnya adalah Pulsia calcitis asper atau Crideixis calcis asper. Nah, pengendalian hama ini dilakukan dengan menggunakan musuh alaminya, yaitu Acanthales dan Rhizomastrix spesies. Selain itu, pemberantasan dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif fenvalerat.
Hama pada tanaman kacang panjang itu bisa berikutnya adalah lalat kacang. Gejalanya daun tanaman muda umurnya 14 sampai 30 hari berbintik putih, kemudian menjadi kuning dengan titik coklat di tengahnya. Nah, titik coklat tersebut merupakan tempat atau bekas tusukan hama sewaktu menghisap cairan tanaman dan tempat meletakkan telur. Cara pengendalian lalat kacang ini adalah penanaman dilakukan secara serempak. Pada awal penanaman atau pada saat tanaman masih muda, lahan diberi mulsa dari jerami padi atau alang-alang. Pencegahan dapat dilakukan pada awal penanaman dengan insektisida berbahan aktif thiodicap sebanyak 10-20 kg 10-20 gram per kilogram benih. Atau cara terakhir bisa juga diberikan insektisida ini ya pada tanaman yang masih muda berumur 8-10 hari. Nah, jadi sekali lagi penyemprotan pestisida, insektisida itu adalah cara terakhir ya. Cara terbaik adalah pengendalian secara biologi. Nah, penyakit yang menyerang tanaman kacang panjang, satu diantaranya adalah layu sclerotium. Gejalanya pada pangkal batang mula-mula terdapat benang-benang putih, seperti bulu yang berubah bentuk menjadi putih-putih bulat atau jorong dan warnanya berubah menjadi coklat. Kita lihat di sini ya, pada gambar ini layu sclerotium. Jadi ada benang-benang putih ya, seperti bulu. Kemudian warnanya akan berubah menjadi coklat. Penyebabnya adalah cendawan Sclerotium rothschii. Pengendalian penyakit ini dilakukan dengan mencabut tanaman yang terserang lalu dibakar. Pencegahan adalah dengan menjaga drainase agar tetap baik dan mengatur jarak tanam. Jadi, oleh karena kelembaban yang tinggi, seringkali tanaman kacang panjang ini rawan terhadap serangan layu Sclerotium. Jadi, apabila ada tanaman yang terserang, sebaiknya sejak awal supaya jangan menularkan pada lain, maka dimusnahkan saja tanaman yang terkena layu Sclerotium ini. Penyakit berikutnya adalah layu fusarium. Gejalanya adalah bagian tulang daun pada mulanya menguning, kemudian menjalar ke tangkai daun dan akhirnya daun menjadi layu. Warna kuning ini juga dapat menjalar ke helai daun. Penyebabnya adalah cendawan Fusarium oxysporum. Pengendaliannya dengan cara memusnahkan tanaman yang terserang dan menggunakan benih yang tahan terhadap serangan patogen. Dapat pula dengan cara menyiramkan larutan fungisida, misalnya benlate, ya, dengan dosis 2 gram per liter air ke tanah bekas tanamannya sakit. Penyakit berikutnya adalah bercak daun. Nah, kita lihat pada gambar ini ya, ini bercak kuningnya nampak jelas betul ya. Ini fotonya diambil dari internet ya. Gejalanya berupa bercak berbentuk bulat, bercak pada permukaan daun bagian atau berwarna coklat. Sedangkan pada permukaan bawah tampak berwarna hitam. Bercak-bercak tersebut umumnya berbentuk bulat dengan diameter 1-5 mm. Penyebabnya adalah cendawan Cryptospora canescens. Ya. Pengendalian dengan cara pegiliran tanaman dan penyemprotan dengan fungisida. Nah, sekarang budidaya berikutnya adalah panen dan pasca panen. Ya. Nah, dijelaskan sudah di awal bahwa kacang panjang bisa dipanen sesudah berumur 50 hari. Jadi sesudah sekitar ya 5 minggu, 6 minggu ya. Itu sudah bisa mulai dipanen perdana. Ciri kacang panjang yang siap dipanen yaitu memiliki ukuran polong yang telah maksimal dan mudah dipatahkan dan biji-biji di dalam polong tidak menonjol. Cara panen kacang panjang itu dan cara memetik, panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Kenapa pagi pada sore hari? Untuk menghindari transpirasi, kehilangan air yang berlebihan. Ya. Jadi kan kita kalau mau mengonsumsi kacang panjang itu dalam keadaan segar ya. Jadi sebaiknya dipanen pada pagi hari ketika matahari belum terik. Panen dapat dilakukan setiap minggu ya. Tapi sebetulnya lebih seperti dijelaskan di awal setiap 2-3 hari sekali bisa dipanen ya. Nah, yang penting adalah kacang panjang itu cirinya sudah siap dipanen ya. Nah, ini panennya bisa terus-menerus tidak sekali, Saudara. Jadi mahasiswa penelitian Bapak itu memanen kacang panjang bisa sampai 12 kali dia, selama 1-2 bulan. Nah, ini ciri dari tanaman kacang panjang siap dipanen ya. Lihat pada foto ini, tanamannya sehat ya, daunnya hijau, kemudian kacang panjangnya sudah mulai berbuah. Nah, tahapan pasca panen. Selepas panen, polong kacang panjang dikumpulkan di tempat penampungan, lalu dicuci dan ditiriskan. Untuk polong tua, setelah dikumpulkan, lalu polong dikeringkan dengan cara dijemur sampai kadar air 12-14%. Penyortiran. Memisahkan polong muda yang baik dengan yang rusak. Sortir itu artinya melakukan sortasi ya. Membagi dan bedakan mana kacang panjang yang baik dan mana polong yang rusak.
Polong kacang panjang dipilah antara yang baik dan yang cacat. Polong yang cacat tuh cirinya berbintik hitam, ada lubang, ada juga busuk, itu sebaiknya disisihkan karena konsumen tidak menyukai. Ukuran kacang panjang untuk sasaran ekspor yaitu kriteria ketuaan paling mudah yaitu ukuran polong sesuai permintaan pasar. Tingkat ketuaan polong tergolong mudah, penampilan biji tidak menonjol dan berwarna hijau dan segar. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini menarik ya, kacang panjang itu konsumen itu melihat kacang panjang itu adalah yang segar, kemudian juga fresh ya, dan fresh itu artinya bergetas. Jadi kalau dipatahkan itu ada bunyinya ya. Dan yang paling praktis ya kita uji organoleptik langsung dimakan aja. Ya kalau rasanya segar dan agak-agak manis, nah itu ciri memang sudah masa masa fisiologis ya, siap untuk dipanen. Nah, penyimpanan untuk kacang panjang itu berguna untuk mempertahankan kesegaran polong. Penyimpanan sementara sebelum dipasarkan sebaiknya di tempat yang teduh. Penggunaan remukan es atau lemari pendingin, sedangkan polong tua disimpan di dalam kaleng dan diletakkan di tempat yang kering dan sirkulasi udara baik. Pengemasan dan pengangkutan. Polong kacang panjang diikat dengan bobot maksimal 1 kg. Ya, ikatan dikemas dalam karung goni yang berventilasi, dikemas dalam kantong plastik polietilen. Alat angkut yang digunakan dapat dengan cara dipikul, menggunakan jasa kendaraan atau alat transportasi lainnya. Jadi, saudara, pengangkutan ini harus diperhatikan dalam pasca panen kacang panjang. Bagaimana caranya supaya polong ini bisa sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang segar. Baik, demikian kuliah singkat dari tanaman budidaya tanaman kacang panjang ini. Nah, ini beberapa pustaka yang Bapak pakai untuk bahan materi hari ini, dijelaskan di dalam halaman pustaka ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa Bapak, ya khususnya Anissa Isa, mahasiswa Prodi AGTV Pemila yang telah membantu mempersiapkan sebagian slide PowerPoint ini, dan juga kepada mahasiswa yang membantu di dalam mengedit video pembelajaran ini. Baik, demikian kuliah saya dalam budidaya tanaman kacang panjang ini. Kemudian akan saya akhiri kuliah ini. Nah, oh ya, satu lagi, saudara ya. Kacang-kacangan ini memang mempunyai potensi pasar yang luar biasa ya. Dan kita, bangsa Indonesia ini dikaruniai aneka ragam biodiversity tanaman kacang-kacangan yang luar biasa kayaknya begitu ya. Jadi ada aneka jenis tanaman spesies kacang-kacangan leguminasi yang belum dimaksimalkan ya, belum dibudidayakan, dan itu menjadi tanaman langka akhirnya ya. Jadi tanaman langka. Contoh kecipir ya, kecipir termasuk famili Leguminaceae. Nah, potensi kecipir itu juga sungguhnya besar sekali ya. Beberapa negara oriental itu mencari buah polong kecipir ya. Mereka mencari, jadi berpeluang eksportir tanaman kecipir tersebut. Nah, ini sebetulnya harus kita maksimalkan ya. Bagaimana kacang-kacangan ini bisa dibudidayakan secara lebih intensif di tanah tropis di Indonesia ini untuk tujuan ekspor. Baik, demikian kuliah saya hari ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat siang.